Bapak itu dihina. Ini yang membuat bapak itu alasannya itu pelit. Ya karena mereka yang berolah dulu, bukannya bapak tidak ingat mereka. Mereka dulu yang memusuhi bapak. Dulu kamu mau jajan saja susah. Tolong bantu saya, Mbak. Saya tidak ingin kehilangan anak-anak saya, Mbak. Dan mereka meminta anak kami, Mbak. Putra-putri kami diminta, Mbak. Karena mereka yang melanggar pantangan itu, Mbak. Sosok pesugihan dari Bu Heni itu sedang mencetik kembali seorang Pak Dasmin. Itu dicekik, dan bukan itu saja. Gigi taringnya itu seperti menguras darah dari Dasmin. Itu seperti kayak dihisap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Jumpa kembali di channel Selamat Untung Official seperti biasa di cerita-cerita horor pesugihan. Nah, untuk kesempatan kali ini semoga kita dan Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan segala keberkahan, nikmat sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjang umurnya, dan yang punya hutang juga dimudahkan untuk melunasinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini Pak Ade akan menceritakan satu kisah misteri pesugihan yang bertepatan dengan bulan Suro. Sebuah kisah satu keluarga pesugihan ini mengalami kejadian yang sampai keluarganya ini benar-benar habis semua, dan itu dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, untuk bagaimana kelengkapannya, tidak usah lama-lama, langsung saja masuk ke channel Selamat Untung Official. Namun sebelum lebih lanjut, seperti biasa, biar cerita ini lebih mantap, Ade Taderek munculin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana mantap. Bertepatan dengan bulan Suro, terkait dengan pelaku pesugihan. Satu keluarga yang sebut saja namanya Pak Dasmin, Ibu Heni, dan 2 putra putrinya, Bagas dan Ayu. Satu keluarga ini terbilang keluarga yang kekayaannya secara instan memang didapatkan dari pesugihan. Cerita ini disampaikan atau dikirimkan oleh orang terdekat yang mengetahui latar belakang dari Pak Dasmin dan juga Ibu Heni, yang terkait dengan ritual-ritual pesugihan dan bagaimana cara mereka mendapatkan kekayaan tersebut. Jadi apa yang diceritakan oleh narasumber, yang Pak Ade juga sempat konfirmasi kebenarannya, yang sebut saja namanya Mas Yudi ini. Mas Yudi menceritakan bagaimana kronologi keluarga dari Pak Dasmin dan juga Ibu Heni, yang secara mendadak dalam kurun waktu yang sangat singkat, 1 bulan, sekitar 10 tahun yang lalu, di bulan Suro ini, satu persatu keluarga dari Pak Dasmin ini mengalami kejadian yang di luar dari keinginan Pak Dasmin sendiri, yang ternyata ada kaitannya dengan perjanjian pesugihan yang dilanggar oleh Pak Dasmin. Bagaimana hal tersebut atau terkait dengan tragedi keluarga Pak Dasmin yang meninggal dalam waktu 1 bulan ini? Yang pertama adalah terkait dengan larangan dan pantangan seorang pelaku pesugihan membagi-bagikan rezekinya, harta bendanya, ke orang-orang yang mungkin kalau bahasanya orang muslim itu ke fakir miskin, atau ke para janda. Dan kenapa itu tidak dibolehkan? Ya karena pemberian dari harta mereka
itu tidak sepenuhnya didapatkan secara halal. Dan ini yang berdampak pada keluarga Pak Dasmin. Yang waktu itu, yang melanggar pantangan tersebut, itu bukan Pak Dasmin ataupun Bu Heni yang merupakan pelakunya, tapi anak perempuannya yang bernama Ayu, yang juga didukung oleh kakaknya yang bernama Bagas. Jadi dua anak putra putrinya Pak Dasmin dan Bu Heni, ketika sebelum bulan Suro menjelang tanggal 1-nya, di malam Suro itu mengundang warga sekitar dengan cara selamatan menyembelih 2 ekor kambing. Dan bukan itu saja, acara sedekahan menghormati malam 1 Suro dengan cara ngaji di tempat umum. Kalau mungkin waktu itu seperti di aula atau di pendopo atau di balai desa. Nah, waktu itu Pak Bagas atau Ayu yang merupakan anak dari Pak Dasmin mengadakan acara tersebut. Yang acara ini pun mengundang seorang ulama setempat, seorang kiai, seorang ustadz. Yang waktu itu ya jelas-jelas meriah. Banyak para warga berkumpul, yang mana Ayu dan Bagas ini juga membagikan sembako. Tapi di sini apa yang dilakukan oleh anak pelaku pesugihan dari Dasmin dan Heni ini berdampak pada keluarganya. Dan mereka berdua itu tidak tahu. Nah, waktu Pak, apa yang sedang dilakukan oleh Bagas dan Ayu, Dasmin yang sudah terlambat mengetahuinya langsung meminta sama Bagas dan Ayu yang saat itu sedang ada pengajian. Malam 1 Suro itu ada pengajian di aula atau pendopo di desa tersebut. Dipanggil sama Pak Dasmin dan Pak Yudi yang merupakan narasumber waktu itu juga hadir di acara tersebut. Pak Dasmin memanggil Ayu dan Bagas, di mana Pak Yudi juga akhirnya menjelaskan ke Pak Dasmin yang merupakan orang tuanya. Nah, di situ kalimat-kalimat terkait dengan pantangan tentang bersedekah, membagi-bagikan rezeki yang memang itu dari mereka, terutama dari pelaku pesugihan yaitu Dasmin dan juga Bu Heni. Orang tuanya marah dan murka sama Bagas dan Ayu. Dan mereka berdua atau anak-anaknya ini, putra putrinya Dasmin dan Bu Heni, ini tidak tahu menahu. Mereka sempat berdebat ketika dipanggil sama bapaknya itu Dasmin. Bagas dan Ayu itu dimarah-marahi sama bapaknya karena membagi-bagikan sembako yang jumlahnya tidak sedikit. Ratusan warga di RT tersebut itu mendapatkan semua, dan anak yatim pun ya mendapatkan haknya dengan amplop yang udah diisi oleh Ayu dan Bagas. Dan ini membuat seorang namanya Pak Dasmin, pelaku pesugihan ini, ketika memanggil mereka berdua itu langsung menjelaskan, yang suruh kamu seperti itu siapa? Bagas jawab, ini ide dari Ayu dan saya pun juga mendukung Pak. Memang salah Pak, kita ini kan punya segalanya Pak. Kita punya showroom, kita punya resmil, sawah juga berhektar-hektar. Apa salahnya sih Pak kita sedekah? Itu jawaban dari Bagas dan juga didukung Ayu sebagai anak-anak Pak Dasmin. Dan waktu itu Pak Dasmin langsung menjelaskan ke keduanya, pernahkah Bapak membagi-bagikan uang sepeser pun ke tetangga? Dijawab sama Ayu, ya itu kan urusan Bapak. Bapak memang udah terkenal pelit dari dulu. Itu dijelaskan oleh Ayu. Kamu bilang Bapak pelit. Kalau Bapak tidak pelit, kalau Bapak tidak menyimpan harta ini, apa mungkin kalian bisa sukses? Apakah kalian tidak ingat dulu ketika kalian masih kecil-kecil, Bapak dan Ibu makan saja susah, pinjam beras gak diizinin, gak dibolehin ke keluarganya kamu, pade kamu, bule kamu. Bapak itu dihina. Ini yang membuat Bapak itu alasannya itu pelit. Ya karena mereka
yang berolah dulu, bukannya Bapak tidak ingat mereka. Mereka dulu yang memusuhi Bapak. Dulu kamu mau jajan saja susah. Apa Bapak harus bagi-bagi? Itu enggak. Itu alasan daripada Dasmin untuk menjelaskan ke Bagas dan Ayu merupakan putra-putrinya agar tidak sedekah. Dan mereka berdua ketika ingat hal tersebut, mereka pun akhirnya mengikuti apa yang disampaikan oleh bapaknya. Ya udah Pak, Bu, Ayu minta maaf karena Ayu udah tahu masalah ini sampai sebegitunya. Tapi yang udah terjadi udah ya Pak. Ya udahlah, masa mau ditarik. Jadi acara malam satu sore itu belum selesai, Ayu disuruh balik sama Bagas mendapatkan penjelasan tersebut. Dan waktu itu Pak Dasmin yang memanggil Yudi ini itu langsung menjelaskan ke Yudi, Yudi, aku minta tolong malam ini juga. Waktu itu sekitar jam 8:30 malam. Minta tolong sama Yudi, malam ini juga aku sama istriku harus ke tempat dulu kita pernah melakukan yang tak lain ritual. Jadi Yudi waktu itu diminta kembali sama Pak Dasmin untuk pergi ke tempat di mana dulu dia muja. Tempatnya lumayan jauh. Dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, perjalanan itu hampir 10 jam. Jam 8:30 malam, dia persiapan semuanya jam 9 lebih. Acara itu belum selesai, Bu Heni sama Pak Dasmin yang waktu itu mengeluarkan mobil dibawa sama Pak Yudi langsung menuju ke area yang tak lain tempat mujanya mereka. Sampai di sana itu hampir jam 6 pagi. Itu dari jam 10 sampai jam 6 pagi, hampir 8 jam. Hampir ya kurang lebihnya 8 jam. Dan di sana pun tidak langsung bisa ketemu karena di tempat tersebut itu ramai. Harus antri dulu. Sekitar lebih dari 2 jam mereka sempat istirahat di rumah si dukunnya atau kuncenya. Nah, setelah mereka dipanggil ini sekitar jam 10 pagi, Pak Dasmin sama Bu Heni maju ditemani sama Pak Yudi. Saat mereka menghadap si Kuncen, Pak Dasmin memohon sama Kuncen, Mbah, aku ini lagi kena masalah Mbah. Aku minta tolong Mbah. Aku sudah ngelanggar pantanganku yang disebabkan oleh anak-anakku Mbah. Terus aku harus gimana Mbah agar keluargaku ini selamat Mbah, agar tidak terkena bala ataupun hal-hal yang tidak saya inginkan. Dijawab sama Mbah Kuncen, bukankah sudah saya jelaskan jauh sebelumnya, yang namanya perjanjian, pantangan itu tidak boleh dilanggar. Ini bukan aturan yang kamu tulis, tapi ini aturan dari mereka, aturan dari sosok yang merupakan pesugihan kamu. Dan ini bukan kuasanya Simba, tapi Simba akan berusaha untuk berkomunikasi agar kamu dan keluarga kamu bisa ditoleransi. Jadi apa yang dilakukan oleh Mbah Kuncen itu tujuannya ya untuk ya berkomunikasi, dan mereka berdua, Heni sama Pak Dasmin, itu disuruh ritual. Jadi pas tanggal 1 Suro, tepat di Kuncen tersebut, di malam keduanya, mereka berdua, Dasmin dan juga Bu Heni, mereka berdua ritual. Sementara Pak Yudi ya ada di rumahnya si Kuncen, menunggu sampai selesainya ritual. Dan itu ritualnya bukan hanya semalam saja, 3 hari 3 malam mereka harus menginap di tempat tersebut. Tempatnya sendiri untuk Pak Yudi. Pak Yudi yang waktu itu mengantar dari rumahnya Mbah Kuncen ke tempat pemujaan tersebut, itu jaraknya ya lumayan. Kalau misalkan ditempuh dengan jalan kaki sekitar hampir setengah jam. Karena memang tempatnya ini ya bukan tempat umum, di area perbukitan, area yang sudah sudah familiar bagi warga sekitar bahwa di situ memang ada satu yang dikeramakan, pohon besar.
pohon besar yang dikeramatkan bisa mendapatkan pesugihan. Setelah 3 hari 3 malam, apa yang dilakukan oleh Jasmine dan juga Henny, mereka berdua kembali keluar. Sementara Pak Yudi ya ada di rumah Mbak Kuncen nunggu. Dan ketika sudah ada di rumah Sang Kuncen, ditanya sama Mbak Kuncen, gimana Pak Dasmin, Ibu Henny, apa yang kalian dapat? Waktu itu Pak Dasmin dan juga Bu Henny, ini ketika ditanya hal tersebut, apa yang didapatkan, mereka berdua itu ketakutan. Bahkan yang terjadi sama Bu Henny itu sampai nangis. Tiba-tiba nangis dengan ya air mata itu sampai netes itu dari matanya, bener-bener netes. Sampai Mbak Kuncen pun kebingungan, sebenarnya ada apa? Kenapa kamu sampai nangis, Bu? Pak Dasmin akhirnya cerita, Mbak, tolong bantu saya, Mbak. Saya tidak ingin kehilangan anak-anak saya, Mbak. Dan mereka meminta anak kami, Mbak. Putra-putri kami diminta, Mbak. Karena mereka yang melanggar pantangan itu, Mbak. Dan Bu Henny pun tidak kuasa nahan kesedihan. Karena yang didapat di saat mereka ritual, sosok yang merupakan pesugihan dari Pak Dasmin dan Bu Henny, tidak ada kata toleransi yang tak lain harus diganti dengan nyawa. Dan itu langsung putra putrinya. Dan waktu itu Mbah Kuncen menjelaskan kepada Dasmin dan Bu Henny, kalau memang itu yang kalian dapat, itulah jawabannya. Simbah sudah berusaha meminta, menjelaskan apa masalahnya, tapi ini jawaban dari mereka, jawaban dari tempat tersebut. Dan Simbah sudah berusaha, jadi mohon maaf. Ketika mendengar jawaban dari Sang Kuncen, Bu Henny jatuh pingsan karena tidak ada solusi lain yang tak lain harus menyerahkan 2 putra putrinya. Ini yang terjadi sama Bu Henny, dia jatuh pingsan, tidak kuat membayangkan, meratapi nasib ketika 2 anak kebanggaannya, kesayangan harus meninggal. Di hari keempat di rumah Sang Kuncen itu, Bu Henny sama Pak Dasmin diminta balik karena ada sesuatu yang terjadi di rumah kalian. Dan pikirannya Bu Henny sama Pak Dasmin, bapak ibu ini, kepikirannya ya Bagas sama si Ayu. Kepikirannya tentang bagaimana nasib mereka. Ditelepon, dihubungi, sudah nggak nyambung, udah nggak ada jawaban. Jadi HP-nya mereka, komunikasi Bagas sama Ayu itu udah ada aktif. Jadi apa yang dalam pikirannya keduanya ketika mereka balik menuju ke kampung halamannya dari wilayah pesugihan di Jawa Timur ke Jawa Tengah, kurang lebihnya hampir 9 jam waktu itu, sampai di rumah, ternyata ketika saat Henny dan Dasmin ini ritual, sesuatu sudah terjadi di rumah Bagas, anak laki-lakinya. Ternyata Bagas sudah meninggal 2 hari yang lalu. Dan Henny ataupun Pak Dasmin tidak bisa melihat wajah putra kebanggaannya, putra pertamanya, putra sulungnya ini benar-benar bisa. Dan di situ ketika Pak Dasmin dan Bu Henny sampai di rumah, mendapati kabar bahwa Bagas sudah meninggal 2 hari yang lalu, Bu Henny kembali jatuh pingsan. Pak Dasmin pun tidak kuat, dia jatuh pingsan. Dan ketika sadar, menanyakan bagaimana Bagas kembali jatuh pingsan sampai lebih dari 5 kali. Bu Henny jatuh pingsan, tidak kuasa, tidak kuat ketika mendengar kalau Bagas sudah meninggal dan tidak melihat bagaimana jasad terakhir tubuh putra sulungnya. Dan waktu itu Pak Yudi yang merupakan orang yang mengetahui latar belakang Pak Dasmin
sempat menanyakan ke Ayu, yang waktu itu Ayu masih ada, masih hidup. Ditanya sama Ayu, Pak Dasmin menanya, apa yang terjadi sama Bagas sebenarnya, yuk? Ayu sembari menangis dengan nada ketakutan bahwa dia melihat sendiri kakaknya ketika di kamar sekitar jam 1 malam. Karena memang kebetulan rumah mereka ini berdampingan, jadi mereka udah pisah tapi mereka belum nikah. Sudah dibuatkan rumah sendiri. Jam 1 malam, sekitar kurang lebihnya itu 15 menit sebelum kejadian yang menimpa Bagas, itu Ayu dihubungi, ditelepon sama Bagas minta tolong, dan Ayu keluar. Ya kebetulan rumahnya cuma dampingan ya, samping sebelahan saja. Ayu masuk, dia juga punya kunci rumahnya, langsung menuju ke kamar Bagas yang waktu itu Bagas dalam sudah, maaf, keadaannya itu sudah sangat mengerikan. Dan Ayu melihat sendiri bagaimana sosok yang merupakan, maaf, pesugihan dari orang tuanya. Sosok itu bukan sembarang sosok biasa. Dengan wajah yang begitu mengerikan, mata merah menyala dengan gigi taring begitu tajam, tangan yang begitu besar, dengan tangan ini, maaf, itu sampai kukunya itu mencengkram leher dari Bagas. Dan itu Ayu melihat sendiri bagaimana nasib kakaknya yang malam itu sampai tidak bisa bernafas. Jadi dia itu tangannya itu ya, maaf, bahasnya itu melambaikan minta tolong, tapi tidak ada suara, hanya serakan dari suaranya Bagas. Dan itu adalah saat-saat terakhir di mana Ayu menceritakan ke orang tuanya bahwa itu adalah ajal dan nafas terakhir dari kakaknya bernama Bagas. Meninggal dalam keadaan dicekik, sosok yang tak jauh beda dengan genderuwo atau buto. Dan Ayu melihat sendiri sosok tersebut mencekik dengan menatap, kamu berikutnya. Dan ini Ayu yang sampai ketika cerita itu takutnya minta ampun. Dan ibunya yang kala itu baru sadar, kembali jatuh pingsan. Karena memang dia sudah tahu, Bu Heni sudah tahu bahwa akan ada sesuatu yang terjadi pada putra putrinya, dan sudah menimpa sama salah satu anaknya. Kalau Bagas sudah meninggal, dan itu dialami oleh Bu Heni. Dan waktu itu yang terjadi sama Ayu, yang dimana Ayu itu juga sudah diancam bahwa kamu berikutnya. Pak Dasmin minta tolong sama Pak Yudi agar bagaimana caranya anak saya selamat, yaitu Ayu. Dan waktu itu Pak Yudi sempat menyarankan untuk mengundang warga sekitar selamatan dengan maksud tolak bala, sampai mengundang praktisi. Itu dilakukan di rumahnya Pak Dasmin dan Bu Heni. Sebenarnya hal itu udah melupakan pantangan juga. Tidak boleh selamatan, tidak boleh sedekah. Tapi karena ini demi keselamatan putrinya, sudah terlanjur dia udah melanggar pantangan, Pak Dasmin mengikuti saran dari Pak Yudi. Pantangan itu kembali dilakukan di hari setelah mereka pulang dari ritual. Malam harinya pun langsung ngundang praktisi, ngundang kiai untuk doa bersama di rumahnya Pak Dasmin agar Ayu selamat. Dan di situ ada salah satu kiai yang memang mendapatkan cerita tentang pesugihannya seorang Pak Dasmin. Setelah apa yang disampaikan oleh orang tua tersebut, yaitu Pak Dasmin ke kiai, kiai pun berusaha untuk mencegah agar, maaf, nyawa Ayu bisa selamat. Dan itu dilakukan di hari pertama atau malam pertama. Alhamdulillah Ayu udah diteror. Dan praktisi itu, kiai itu memang diminta untuk nginep sampai lebih dari 4 hari nginep di rumahnya Pak Dasmin dan Bu Heni. Karena memang tidak diizinkan sama Pak Dasmin untuk meninggalkan Ayu. Tapi maaf, seorang praktisi, seorang kiai, urusannya bukan ngurusin Pak Dasmin dan Bu Heni saja. Ketika 1 hari saja praktisi dan kiai itu hadir tapi tidak bisa
ada dan menjaga terus Ayu. Di malam ke-6 acara selamatan itu, tepatnya itu di tanggal antara 8 atau 9 waktu itu Suro, Ayu diteror kembali dan itu disaksikan oleh Pak Dasmin dan Bu Heni, karena Ayu itu tinggal serumah dengan orang tuanya dan memang Ayu itu diminta sama bapak ibunya agar tidak jauh dari keduanya. Dasmin sama Bu Heni lebih memilih begadang setiap hari menjaga putrinya agar selamat. Dan apa yang terjadi saat itu yang diceritakan oleh Pak Dasmin dan Bu Heni, bahwa sosok pesugihan yang menemui di saat ritualnya itu datang kembali, dan itu lebih menyeramkan. Bukan hanya sekedar dicekik saja, cara pembunuhannya, cara kejamnya itu lebih biadab. Karena apa yang diceritakan oleh Pak Yudi yang mengetahui bagaimana nasibnya Ayu. Ayu didatangi sosok buto itu yang jumlahnya bukan satu, tapi ada 2 sosok buto, yang mana orang tuanya itu Dasmin dan Bu Heni itu menyaksikan sendiri bagaimana mereka berdua sampai sujud, ampun jangan bunuh anakku, jangan bunuh anakku. Tapi sosok buto itu tetap melakukan yang sudah menjadi keinginan dari mereka, karena mereka sudah melanggar itu, Dasmin dan Bu Heni. Dan yang terjadi saat itu apa? Ayu yang sudah dalam keadaan tidak sadar diri, karena dalam keadaan sedang tidur dia sempat terbangun, dan ketika melihat sosok tersebut dijatuh pingsan. Dalam keadaan pingsan itu Dasmin dan Heni menyaksikan sendiri bagaimana tubuh Ayu selayaknya disetubuhi, dan itu digilir sama 2 buto, yang bukan hanya sekali 2 kali. Dan ini menjadi sangat menyedihkan dan menyakitkan bagi orang tua yang menyaksikan sendiri bagaimana putrinya meninggal dalam keadaan yang sangat mengerikan, disetubuhi berkali-kali. Mereka saksikan dengan mata terbuka, dan ketika mereka berteriak hentikan, hentikan, tapi apa yang terjadi? Justru malah Pak Dasmin yang berusaha untuk menghentikan apa yang sedang dilakukan ke putrinya itu Ayu. Pak Dasmin sempat dilempar sampai tubuhnya nabrak tembok, dilempar sampai bentur tembok, sampai Pak Dasmin itu sampai tersungkur dan berdarah. Itu yang terjadi sama Pak Dasmin ketika mencoba untuk menyelamatkan Ayu. Bu Heni benar-benar bingung bagaimana dia melihat sendiri bagaimana kondisi putrinya sedang ditubuhi, sementara bapaknya terkapar dengan darah mengutur di bagian kepalanya. Itu suaminya Bu Heni itu sampai benar-benar luka parah. Lebih dari 3 jam apa yang disaksikan oleh Bu Heni bagaimana Ayu itu akhirnya sudah tidak berdaya, dan di situ nafas terakhir dari Ayu sudah tidak ada lagi. Jadi mungkin sudah meninggal, tapi tetap digilir oleh 2 buto itu. Dan buto itu menghilang begitu saja malam itu. Ini yang terjadi sama Ayu. Sesuatu yang sangat mengerikan di bulan Suro, bagaimana pelaku pesugihan itu melanggar pantangannya. Dan di hari esoknya, di mana kabar tentang kematian Ayu yang waktu itu belum genap 1 minggu, mungkin sudah sekitar 1 minggu setelah kakaknya meninggal, disusul adiknya. Warga desa geger waktu itu. Bagaimana keluarga dari Pak Dasmin harus kehilangan putra-putrinya dalam waktu yang sangat singkat. 1 minggu, 2 nyawa di keluarga Pak Dasmin harus menghilang dari dunia ini. Itu yang membuat Pak Yudi yang merupakan orang terdekat dari Pak Dasmin itu tidak sanggup melihat kesedihan yang dialami oleh Bu Heni. Karena saat itu ketika Ayu ini dimakamkan, bagaimana kondisinya Pak Dasmin ketika dia dilempar sama buto sampai kepalanya ini ngebentur tembok sampai bagian kepalanya sampai pecah, maaf ya, ini sampai berdarah. Jadi sempat dilarikan dulu ke rumah sakit, maaf bahasanya
Pak Yudi, si Dasmin ketika jenazahnya Ayu itu dimakamkan, karena di pagi harinya Pak Dasmin itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Dia tahu kalau anaknya udah meninggal, tapi tidak bisa menemani anaknya sampai ke liang lahat. Itu yang terjadi sama Pak Dasmin dan Bu Heni. Benar-benar kebingungan. Suaminya dirawat di rumah sakit, nggak ada yang ngejaga. Dia sendiri harus kehilangan putrinya, hanya bisa nangis. Dan ini yang dialami oleh Bu Heni. Dan di saat itu yang terjadi sama Bu Heni, hanya bisa nangis dan nangis. Dan itu pagi hari, tangisannya ini benar-benar membuat tetangganya ini sampai berdatangan. Karena dia teriak-teriak minta tolong pagi hari itu. Sekitar hampir jam 6 pagi. Bu Heni itu sampai benar-benar membuat tetangga itu berdatangan. Dia minta tolong agar keluarga besarnya itu dihubungi, keluarganya Pak Dasmin itu pun dihubungi. Sampai pagi itu ternyata ada sebuah kejadian kalau Ayu sudah meninggal dunia. Dan ini belum genap 1 bulan, hanya sekitar 1 minggu sepeninggal Bagas, anak sulungnya, disusul putrinya. Ini yang membuat Bu Heni yang saat itu hanya bisa menangis dan pingsan sampai beberapa kali. Sementara kondisinya Pak Dasmin, di mana tetangganya yang saat itu, terutama Pak Yudi yang juga datang kala itu, jam 6 pagi, itu diminta sama Bu Heni untuk langsung membawa tubuh dari Pak Dasmin yang dalam keadaan sudah tidak sadar diri. Itu karena bagian darahnya, bagian kepalanya itu darahnya keluar terus. Itu dari jam sekitar 2:30 kalau nggak salah. Itu Bu Heni itu sampai bilang sama Pak Yudi 2:30 itu kejadian yang dialami oleh Pak Dasmin. Jadi benar-benar membuat Bu Heni itu ya sangat terpukul. Kejadian sudah menimpa dialami oleh Bu Heni, putrinya meninggal. Dan pagi itu ya jenazah itu dimakamkan, tapi bagaimana Pak Dasmin? Pak Dasmin sama Pak Yudi dan juga beberapa warga itu langsung membawa ke rumah sakit di saat jenazahnya seorang Ayu, putri kandung dari Pak Dasmin. Pak Dasmin ketika anak pertamanya meninggal tidak bisa melihat wajah terakhirnya ketika dikafani, dan ini pun sama, tidak bisa melihat kembali putrinya dikafani dan diliang-lahatkan, dimakamkan. Pak Dasmin ketika sadar di rumah sakit segera ingin pulang, tapi tidak diizinkan sama rumah sakit dikarenakan kondisi pendarahannya benar-benar sudah sangat memprihatinkan. Wajahnya Pak Dasmin pucat ya karena banyak darah yang keluar dari bagian kepalanya, dan itu harus rawat inap, dan itu butuh darah segar, dan itu butuh dari orang-orang yang golongan darahnya sama. Yang kebetulan waktu itu rumah sakit itu ada beberapa kantong darah tapi tidak cukup. Dan Pak Yudi yang memang waktu itu bertanggung jawab untuk Pak Dasmin meminta sama pihak rumah sakit, carikan siapapun yang bisa dorong darah untuk teman saya Pak Dasmin. Pihak rumah sakit sudah menghubungi rumah sakit yang lain tapi katanya kosong. Dan ini membuat Pak Dasmin yang dirawat pagi itu ini benar-benar ya sangat memprihatinkan. Dan kabar itu disampaikan ke Bu Heni bahwa pihak rumah sakit tidak ada yang menjamin golongan darah itu sama atau bisa suplai darah untuk Pak Dasmin. Bu Heni minta tolong sama keluarga besarnya, minta tolong sama keluarga dari Pak Dasmin yang waktu itu ada salah satu anggota keluarganya Pak Dasmin yang kebetulan golongan darahnya sama, tapi satu kakak dari kakaknya Pak Dasmin, kakak kandungnya, dia bilang sama Bu Heni waktu itu, aku tidak akan donor darah untuk Dasmin walaupun dia adik kandung saya. Dan itu terang-terangan sama Bu Heni. Tolong, sampai Bu Heni itu mohon minta tolong sama kakak iparnya, tapi tetap saja kakak iparnya menolak karena satu jawaban dari kakaknya Dasmin. Aku sudah tahu kalau kalian ini bersekutu dengan iblis, untuk apa aku donor darah sama iblis? Dan ini didengar semua orang-orang yang termasuk keluarga besarnya Bu Heni.
Dan Bu Heni pun mengakui, tapi tujuan utamanya Bu Heni mengakui ya memang dia minta tolong dan mohon-mohon sama kakak iparnya sendiri, kakak kandung dari Jasmine. Tapi tetap saja dia lebih memilih mengantar jenazahnya Ayu dan pulang meninggalkan Bu Heni. Jadi bagaimana keadaannya Jasmine? Dia tidak tertolong selama lebih dari 1 hari di rumah sakit. Ketika Bu Heni setelah pemakaman putrinya ini, Bu Heni langsung menuju ke rumah sakit dan jelaskan semuanya ke Pak Yudi bahwa kakak kandungnya tidak mau donor darah. Minta tolong sampai ya warga atau tetangga dari Bu Heni diminta tolong sama Pak Yudi, tolong siapapun yang punya golongan darah ini tolong donor, berapapun biayanya akan saya bayar. Tapi mereka tetangganya waktu itu menjenguk Pak Dasmin yang juga sudah mengetahui bahwa Dasmin adalah pelaku pesugihan. Mereka semua ketakutan. Walaupun ada golongan darah yang sama, tapi mereka beralasan. Ada yang nggak tidur semalam, ada yang kurang sehat, ada yang sedang sakit. Intinya benar-benar tidak tertolong itu Pak Dasmin. Sampai kondisi kritisnya, dalam keadaan komanya, di hari kedua di rumah sakit tersebut, itu di malam kedua, di mana Pak Yudi dan Bu Heni yang mereka berdua saja itu di rumah sakit itu. Pak Yudi itu udah ada di ruang ICU. Jadi hanya terlihat dari kaca saja. Tapi yang disaksikan oleh Bu Heni itu bukan hanya tubuh dari Jasmine yang terbaring. Tapi kembali Bu Heni minta tolong sama Pak Yudi. Tolong Pak itu, tolong Pak itu, tolong. Sembari nangis-nangis dan memohon, ternyata apa yang dilihat oleh Bu Heni adalah sosok buto tersebut. Sosok pesugihan dari Bu Heni itu sedang mencekik kembali seorang Yudi, seorang Pak Dasmin. Itu dicekik dan bukan itu saja, gigi taringnya itu seperti menguras darah dari Dasmin. Itu seperti kayak dihisap. Dan itu yang dijelaskan oleh Bu Heni apa yang terjadi sama Dasmin dan hanya bisa disaksikan dari kaca saja. Kalau Dasmin malam kedua di rumah sakit tidak tertolong. Dia udah teriak-teriak sampai dokter yang jaga itu masuk. Tapi ketika dibantu, dipacu dengan alat bantu sebisa mungkin, tapi Dasmin tidak tertolong. Dia meninggal di rumah sakit. Tapi meninggal yang sebenarnya, apa yang diceritakan oleh Bu Heni ke Pak Yudi, bahwa meninggalnya bukan hanya sebatas darah yang habis karena pendarahan, tapi ada sebab dari pesugihannya sendiri. Sosok buto itu datang menghisap darahnya, mencekik dari Pak Dasmin. Dan itu yang dialami oleh Dasmin, seorang pelaku pesugihan. Dalam waktu yang sangat singkat, tidak ada setengah bulan, 3 nyawa sudah melayang itu di bulan Suro. Karena pantangan-pantangan yang mereka langgar. Dan Bu Heni hanya bisa meratapi nasibnya, meratapi kesedihannya, karena keluarganya menjauhi Bu Heni, termasuk keluarga dari Pak Dasmin, di mana Bu Heni hanya bisa hidup sendiri. Ketika beberapa hari semenjak sepeninggal dari Ayu, jenazah Dasmin itu pun kembali dimakamkan, yang melayat itu hanya beberapa orang saja, dan itu pun ya harus dibayar. Intinya para pelayat ini bukan pelayat yang maaf bahasanya itu ikhlas. Mereka dibayar, tapi mereka ketika menerima uang dari Bu Heni pun ketakutan. Ya karena apa yang diterima dari Bu Heni yang pelaku pesugihan, sampai hanya apa ya, mereka lebih memilih untuk tidak terima uang itu. Dikembalikan, aku nggak mau mati, aku nggak mau meninggal. Hanya beberapa warga saja, beberapa orang saja yang ngebantu untuk memakamkan jenazahnya si Dasmin. Ini yang terjadi sama keluarga pelaku pesugihan buto itu. Ini yang betul-betul terjadi pada pelaku pesugihan buto tersebut. Dan setelah meninggalnya Dasmin, Ayu dan Bagas, Bu Heni tidak sanggup hidup sendiri, hidup dalam keadaan tertekan secara mental, psikologisnya, jiwanya.
bahwa hidupnya ini sudah tidak ada guna lagi. Setelah seminggu sepeninggal dari Dasmin, keadaan dari Bu Heni itu mana? Dia ingin bunuh diri dan bunuh diri. Itu yang selalu dikatakan oleh Bu Heni, di mana Pak Yudi dan salah satu adiknya Bu Heni berusaha menjaga Bu Heni agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan, yang tak lain mengakhiri hidupnya sendiri. Adik perempuan dari Bu Heni yang memang waktu itu diminta sama Pak Yudi, tolong jaga Mbak Yumu agar apa yang tidak diinginkan terjadi pada kakakmu yang bernama Heni. Setelah lebih dari 10 hari sepeninggal Dasmin, tanggal 20-an bulan Suro waktu itu, ketika tidak terjaga, yang saat itu Bu Heni hendak ke kamar mandi, diantar sama adiknya. Saat keluar dari kamar mandi, masuk ke kamar, hendak ganti baju, namun adiknya Bu Heni diminta untuk keluar dulu, tapi adiknya menolak. Aku nggak mau mbak, aku nggak mau mbak, aku tetap temani kamu. Dan itu didengar sama Pak Yudi waktu itu, yang ada di ruangan tengah, karena khawatir apa yang akan dilakukan oleh Bu Heni, karena setiap detik, setiap waktu itu inginnya ya bunuh diri, cuma bunuh diri. Jadi setiap hari itu ditemani sama adiknya kemanapun, tapi namanya kelengahan itu selalu ada. Dan ketika keluar dari kamarnya Bu Heni, adik kandungnya Bu Heni itu udah keluar duluan. Tiba-tiba pintu itu dikunci dari dalam, didobrak, pintu udah langsung dikunci. Dan adiknya Bu Heni pun teriak-teriak, mbak buka mbak pintunya. Pak Yudi datang, ada apa, ada apa? Pak Yudi tolong itu Pak, mbak nutup kunci, mbak tolong tutup kunci. Didobrak sama Pak Yudi, dan yang terjadi apa? Ternyata Bu Heni sudah mempersiapkan sebelumnya. Dia tusuk perutnya, ditusuk perutnya sendiri itu Bu Heni, diiris lagi bagian. Dalam keadaan sadar, Bu Heni yang sudah memotong bagian nadi di lengannya ini, termasuk tubuhnya yang sudah ditusuk itu bagian dada dan perutnya berkali-kali, dalam keadaan di kamar yang sudah dobrak sama Pak Yudi, dibopong sama Pak Yudi. Tapi seorang Bu Heni bilang sama Pak Yudi, yang didengar adiknya juga, tidak usah kau selamatkan aku sudah siap untuk mati. Aku tidak ingin hidup sendiri. Aku tidak merelakan ketiga keluargaku meninggalkanku. Jadi keadaan waktu itu ketika Pak Yudi membopong tubuh dari Bu Heni meminta untuk tidak ditolong, untuk tidak dibawa ke rumah sakit. Tapi yang dilakukan oleh Pak Yudi dan adiknya tetap berusaha untuk keluar dari kamar tersebut, langsung masuk ke mobil, dibawa sama Pak Yudi. Namun sebelum sampai ke rumah sakit, Pak Yudi sembari ngebut ke bawah mobil, ini sempat ngelirik ke belakang. Nah, oleh ke belakang itu keadaan dari Bu Heni itu memang udah, maaf ya, udah sekarat, udah kejang-kejang. Sementara darah itu di mobil itu ya bener-bener deras, dan ini tidak tertolong. Kondisi dari Bu Heni itu memang bener-bener sudah dalam keadaan, maaf, itu tidak sampai ke rumah sakit, sudah meninggal dunia. Dan itu di tengah-tengah jalan. Sementara adiknya hanya bisa nangis, sembari tetap meminta sama Pak Yudi, antar ke rumah sakit Pak, antar. Masuk. Sampai ke rumah sakit memang kondisinya sudah nggak ada, maaf, detak-detak kehidupan ya. Detak jantungnya udah nggak ada, ya dibantu, dipacu dan sebagainya, ya memang udah meninggal. Dan itu benar-benar membuat Bu Heni itu sudah tidak tertolong lagi. Dan apa yang terjadi sama keluarga pelaku pesugihan, pengaruh pesugihan Buto di bulan Suro itu benar-benar sebuah tragedi yang sangat mengerikan. Gimana adiknya harus merasakan kesedihan, harus merasakan hal yang luar biasa, ditinggalkan satu keluarga dalam kurun waktu hanya 1 bulan, tepatnya di bulan Suro. Itulah kisah hidup dari pelaku pesugihan yang meninggal tragis di bulan Suro yang diceritakan oleh Pak Yudi. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya, dan tentunya bisa menghibur
semua sahabat channel Selamat Untung Official. Dan akhirul kalam dari Pade, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.